Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Suhardi dengan nomor peserta 201503388666. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 program studi pendidikan guru sekolah menengah pertama tahun 2023 dari LPTK Universitas Trunojoyo, Madura. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 mata pelajaran IPA terpadu dengan submateri pencemaran air di SMP Negeri 12 Elar, Desa Gololebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, kepada Bapak Ibu penguji, saya mohon masukan dan bimbingannya untuk video yang saya buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cepat. Assalamualaikum, Pak. Ya. Selamat pagi semua adik-adik sekalian. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian selalu sehat ya. Bahagia ya. Sehingga dalam proses pembelajaran kita di pagi hari ini berlanjut dengan aman ya. Baik ya. Sudah terbiasa ya. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Nah, oleh karena itu, Pak Guru akan minta pada adik sekalian untuk bisa maju di depan kelas untuk memimpin doa di pada pertemuan kita di pagi hari ini ya. Sehingga dengan doa itu nanti akan memperlancarkan segala ya proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, siapa yang bisa untuk memimpin doa? Ya, siapa? Angkat tangan ya. Ya, Rafa silakan maju di depan ya untuk memimpin doa. Ya, baik, silakan. Sebelum kita ke materi pada pagi hari ini, jadi sudah terbiasa ya, kita akan mengecek mengecek kehadiran dari adik-adik sekalian ya untuk pembelajaran di pagi hari ini. Baik, ada yang tidak hadir? Ada berapa orang? 2 orang. Alasannya? Sakit. Ada surat izin? Ada. Ya, kalau ada surat izin, nanti teman-teman kalian bahwa benar dia sakit ya? Ya, pada pembelajaran di pagi hari ini dan bersama kita ya, dari sekalian ya. Sehingga harapannya ya kita sama-sama mengirim doa supaya teman-teman kalian itu bisa atau bekas tumbuh lebih cepat ya, sehat ya, itu ya, itu harapannya ya. Oke, baik ya. Untuk materi pada pagi hari ini ya, seperti sudah disampaikan bahwa
pencemaran lingkungan ya, itu materi pokok dengan sub materinya pada pagi hari ini yaitu pencemaran Air. Siapa yang tahu definisi pencemaran air? Anda tanya. Pencemaran air. Anda tanya. Siapa yang tahu? Yang tahu? Anda tanya. Ya, baik. Coba perhatikan ya sebelum kita ke materi yang selanjutnya bahwa pencemaran air itu ya, nah air ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama kita ya sebagai manusia ya. Kita sebagai manusia. Nah, makhluk hidup itu bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuhan, termasuk kita manusia ya. Sangat penting ya, sangat penting itu kebutuhan air ya. Biasanya kebutuhan air yang digunakan oleh makhluk hidup seperti manusia itu ya harus benar-benar air itu yang bersih ya. Ya, itu. Nah, maka berbicara tentang pencemaran air ya sesuai materi kita pada kesempatan ini ya, maka kita akan mengetahui bahwa ada beberapa faktor ya penyebab proses pencemaran air tersebut ya. Ingat ya, perhatikan ya di lingkungan kita masing-masing ya, apalagi ya saat ini musim hujan ya. Yang jelas air itu banyak ya, di mana-mana ya itu. Nah, oleh karena itu ya, sebenarnya air itu tidak tercemar ya, tercemar air itu ya. Nah, dikatakan tercemar apabila air itu dia sudah berubah ya, misalkan berubah warna ya, kemudian baunya ya, kemudian rasanya ya, tidak. Jika muncul perubahan-perubahan seperti itu, maka air itu sudah dikatakan tercemar ya. Dan itu tidak boleh digunakan oleh kita ya sebagai manusia ya. Nah, seperti sudah disampaikan di awal tadi bahwa air ini sangat dibutuhkan oleh kita semua ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Fungsi air itu untuk apa? Untuk salah satu untuk minum. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Mandi. Yang ketiga? Yang berikut? Yang berikut? Dan sebagainya ya. Jadi itu fungsi ataupun kegunaan air itu ya. Minum ya. Minum, kemudian mandi ya. Mandi, kemudian masak ya. Kemudian apa lagi? Cuci ya. Kemudian apa lagi? Minum. Dan juga masih banyak contoh yang lain ya. Sebagainya. Nah itu ya kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup, terutama kita manusia ya. Setiap hari sering kita temukan, sering kita mengkonsumsinya ya, ya. Nah, oleh karena itu ya, bahwa ketika kita berbicara tentang pencemaran air dengan kita ya, tapi kita semestinya ya kita di wilayah pedesaan ya, karena kita tahu bahwa daerah kita ini daerah tertinggal ya. Sehingga berbeda dengan keadaan di kota besar ya. Keadaan di kota besar. Nah, kalau di kota besar ini pencemaran air itu, dan memang bagi masyarakat di kota besar itu sangat membutuhkan sebenarnya ya, sangat membutuhkan air ya, air bersih, misalkan begitu ya, air bersih ya. Nah, oleh karena itu biasanya ada beberapa faktor penyebabnya, bahan penyebab itu penyebaran ya pencemaran air ya, pencemaran air. Misalkan salah satunya di situ ada pencemaran dari industri ya. Nah, kalau di daerah-daerah kita tidak ada industri ya, atau ada?
Ada tidak? Tidak ada. Kalau industri tidak ada ya. Maka ya, pada perusahaan terbesar itu, misalkan yang punya industri besar itu, ya jelas ya, mereka bagaimana cara untuk mengelola ya hasil ya, hasil misalkan hasil yang barang jadi ya, barang jadi dari bahan mentah menjadi bahan yang jadi ya. Jadi diproses, diolah oleh mesin-mesin tertentu ya di perusahaan-perusahaan besar ya. Ya. Nah, sehingga selain untuk menghasilkan barang-barang yang jadi, maka ada kegiatan-kegiatan sampingan itu untuk ya hasil daripada metode tersebut yang tidak berguna ya, yang tidak berguna bagi makhluk hidup sebenarnya itu, yaitu hasilnya apa? Limbah ya, hasilnya limbah ya. Limbah itu berupa air ya, berupa air dan yang bervariasi warnanya. Apalagi kalau di perusahaan-perusahaan itu ada perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan raksa ya, kemudian timbal ya, dan lain-lain sebagainya ya, itu ya. Nah, sehingga nanti akan ada bagaimana cara untuk penanggulangannya ya, penanggulangannya, dan masih ada nanti cara untuk mengatasinya ya, ya tidak? Ya. Tidak? Ya. Lalu jadi oleh nyamuk atau sarang nyamuk ya. Ya. Ini bukan tidak mungkin nanti akan menyerang lagi ke makhluk hidup ya. Apalagi kalau menyerang ke manusia ya, ke manusia, maka dia akan membawa dampak yang negatif ya, yang negatif, dan akan mengganggu ya kehidupan kita ya, ya gitu. Nah, lalu sumber-sumber mata air ini dia munculnya dari mana saja? Dari sumur. Ya, ada dari sumur, yang lain dari apa? Dari sawah. Dari mana? Dari kali, yang lain? Dari sungai. Dari sungai, yang lain? Danau. Yang lain? Air laut. Yang lain? Rawa-rawa. Ya. Bukannya buat dia ya. Jadi itu beberapa faktor bahwa sumber air itu munculnya baik itu dari kali, dari sumur, dari mata air khusus, dari rawa, dari danau, dari waduk, kemudian dari mata air laut ya, itu ya, itu. Nah, bagaimana cara kita ya supaya bisa mengatasi air tersebut tidak tercemar? Ya, maka kita harus membuat, misalkan kita mencari atau membuat tempat-tempat tertentu ya, tertentu. Misalkan pada rumah tangga kita itu ya, kita harus membuat tempat untuk bisa menyimpan, menyambung air yang kotor ya, sehingga kita tidak buang terserak dan lain sebagainya ya. Artinya penjelasan sampai situ ada sekalian bisa memahami? Bisa. Oke, terima kasih. Sudah paham tadi? Sudah. Kalau sudah paham nanti, maka saya minta kepada adik sekalian ya, kita sudah buat dalam bentuk kelompok. Ada berapa kelompok? Ya. Kelompok ya untuk pertemuan kali ini ya, karena ada beberapa orang teman kalian tidak hadir ya. Ya. Dalam 3 kelompok ini nanti saya harapkan ya adik sekalian bisa mengerjakan ya semua tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD itu dengan penuh keaktifannya. Ya. Harus kompak ya, harus kompak dan harus bisa ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu sama dengan materi yang kita jelaskan ya dari tadi ya. Ya tidak? Ya. Masih semangat tidak? Masih. Oke ya, kalau masih semangat ya kita lanjut ya. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya saya akan membagikan LKPD ya. Sudah duduk masing-masing kelompok? Sudah. Ya, baik, kalau itu saya akan membagikan LKPD-nya itu.
Tidak dulu. Ya, ini kelompok berapa tadi? Satu. Kelompok kelompok satu. Kelompok berapa nih? Dua. Itu kelompok tiga. Oke, baik, sudah dapat semua LKPD-nya? Kalau sudah, maka saya minta waktunya 20 menit untuk mengerjakannya ya. Ya. Saya minta 20 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti adik-adik sekalian akan mempresentasikan di depan kelas ya. Di depan kelas akan dipresentasikan oleh adik-adik sekalian ya. Ya, harus semangat ya. Kelompok berapa ini? Ya, silakan kerja ya. Silakan kerja dan harus ada kekompakannya. Jadi saya harap kepada adik-adik sekalian semua anggota itu harus bekerja sama ya. Supaya bisa ya. Dan juga kepada kelompok yang lainnya. Silakan saya beri waktu 20 menit ya. 20 menit ya. Oke. Ada yang sudah menyelesaikan kerja kelompoknya? Ada? Ada yang sudah. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok? Kelompok 3. Oke, baik. Sudah kelompok 3? Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ya, pada kelompok 3 silakan ya. Silakan. Oke. Ya. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan soal nomor 1 dibacakan oleh teman saya yang bernama Fadila. Kepada Fadila saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dan saya akan membacakannya. Berdasarkan hasil kajian literatur dan diskusi kelompok yang kalian lakukan, jelaskan pengertian keberadaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, dengan menggunakan air bersih kita dapat terhindar dari penyakit serangan diare, penyakit kulit hingga keracunan. Baik, terima kasih kepada teman saya Ibeda dan Fadila karena telah membacakan soal dan jawaban dari nomor 1. Dan sekarang soal nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya bernama Agustinus Pando dan dijawab oleh teman saya bernama Bibin Pamuna. Terima kasih Pak Tusi waktu yang diberikan kepada saya dan saya akan membacakannya. Berdasarkan hasil kajian literatur dan diskusikan kelompok yang telah melakukan penelitian faktor penyebab pencemaran air yang telah kalian ketahui. Jawab, ada 5 macam penyebab pencemaran air. 1. Sampah. 2. Limbah pabrik. 3. Senyawa anorganik. 4. Senyawa organik. 5. Endapan. Baik, terima kasih kepada teman saya Bibin Pamuna dan Buto karena telah membacakan soal dan jawaban dari nomor 2. Sekarang soal nomor 3 dibacakan oleh teman saya bernama Bibin dan dijawab oleh teman saya bernama Bimeda. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya akan membacakan pertanyaan nomor 3. Berdasarkan hasil kajian literatur dan diskusi kelompok yang kalian lakukan, sebut dan jelaskan dampak pencemaran air yang kalian ketahui. Jawab, jika terlalu banyak kasus pencemaran pada air juga akan menimbulkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibat kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Baik, sekarang soal nomor 4 dibacakan oleh teman saya bernama Bibeda dan dijawab oleh teman saya bernama Billy.
Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan saya akan membacakan soal nomor 4. Tulislah argumen kalian tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran air minimal 30 kata. Cara menggunakan air bersih secukupnya tanpa menyanyiakannya, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sembarangan ke perairan, memisahkan sampah yang dapat didaur ulang atau organik dan juga sampah yang tidak dapat didaur ulang atau anorganik. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang ingin bertanya. Kami memberikan waktu 5 menit kepada teman-teman untuk mengisi pertanyaan. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ya. Jadi itu adik-adik sekalian, baik itu kelompok mereka sendiri dan juga kelompok 2 dan 3 ya, 1. Jadi sudah sama-sama menyaksikan bahwa kelompok berapa tadi yang tadi? Kelompok 3. Ya. Jadi kelompok 3 sudah melakukan presentasinya ya dari masing-masing kelompok ya. Jadi kelompok yang lain sudah dengar ya, sudah sama-sama dengar dan ya. Jadi kelompok 3 ini juga dalam menyampaikan materi ya, materinya dalam bentuk LKPD masing-masingnya mempertanggungjawabkan dalam proses mempresentasikan dari tugas masing-masing yang begitu luar biasa ya. Sehingga mereka ini sangat antusias dalam kekompakannya ya. Jadi mereka ini kerjasama benar-benar ya, kerjasama ya. Sehingga nanti harapan saya kepada kelompok yang lain juga seperti kelompok 3 ya. Ya, seperti kelompok 3 yang begitu bagus ya saat proses menyampaikan presentasinya dan dikerjakan dalam bentuk kelompok ya. Oke, baik ya, begitu bagus dan terima kasih kepada kelompok 3. Maka berikan semangat buat mereka dengan tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan semangat ya buat kelompok 3. Oke, ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ya. Baik, setelah itu kelompok berapa? Selanjutnya saya minta kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk maju ke depan dan bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing kepadanya. Silakan maju ke depan ya. Oke. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1 dibaca oleh Muhammad Irfan dan dijawab oleh Ambrosius Roli. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya akan membacakannya. Dalam hasil kajian literatur dan diskusi kelompok yang kalian lakukan, jelaskan pentingnya keberadaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, dalam kehidupan sehari-hari air termasuk bagian kita melakukan air bersih untuk berbagai kegiatan antara lain minum, mandi, mencuci, masak, dan sebagainya. Dan soal nomor 2 dibaca oleh Ambrosius Roli dan dijawab oleh Muhammad Irfan. Berdasarkan hasil kajian literatur dan diskusi kelompok yang kalian lakukan, sebutkan faktor penyumbang pencairan air yang kalian ketahui. Jawab: 1. Limbah industri, 2. Limbah rumah tangga, 3.
bertanya. Dan soal nomor 3 dibaca oleh Maria T dan dijawab oleh Asnur tidak. Baik, terima kasih waktu yang singkatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan soal nomor 1. Nomor 3, berdasarkan hasil kajian literatur dan diskusi kelompok yang kalian lakukan, sebutkan dan jelaskan dampak pencemaran air yang kalian ketahui. Pencemaran air: 1. Penurunan kualitas lingkungan. 2. Gangguan kesehatan. 3. Pemakatan hayati. 4. Mengganggu pemandangan. Penjelasannya: 1. Itu saja yang kami perlu sampaikan. Kami ucapkan limpah terima kasih. Ya, sudah. Ini dari kelompok berapa nih? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Oke ya. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, ya sekali lagi kita berikan ya buat semangat untuk kelompok 2 ya, dengan tepuk tangan yang meriah. Kelompok 2 dan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ya. Oke, baik ya, selanjutnya ini sekalian tadi sudah mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya dari masing-masing kelompok ya. Ya. Kelompok ya. Nah, oleh karena itu walaupun belum ya memenuhi standar, tapi harapannya kepada dari sekalian ya, lebih giat lagi dalam hal untuk belajar ya, baik itu inspirasinya, kemudian inovasi literaturnya harus ya sering membaca buku ya, supaya nanti dengan sendirinya ketika ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya dengan mudah untuk menjawab. Oke, masih semangat? Masih. Ya, perlu selalu semangat ya. Ya. Selalu semangat, jangan bodoh lagi. Maka harapannya ya sebagai siswa-siswi ya datang sekolah pagi itu harus mandi ya. Ya. Mandi dan harus sarapan pagi ya. Ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya mau sampaikan dengan adik-adik ya. Mungkin ada yang mau bertanya ya, mau bertanya berkaitan dengan materi kita di pagi hari ini ya. Yang bertanya silakan. Di mana yang ada di sekalian belum memahami ya daripada proses pembelajaran kita di pada pagi hari ini ya tentang ya, materi pokok kita hari ini yaitu pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan dengan submateri kita yaitu pencemaran air ya. Di mana bila ada yang belum memahami silakan bertanya ya dari masing-masing kelompok ya, atau dari ketiga kelompok itu ada yang mewakili untuk bertanya ya. Bila ada yang belum memahami silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada yang bertanya? Ya. Tidak ada yang bertanya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, bagaimana ya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah sangat senang ya, sangat sangat menyenangkan bagi adik-adik sekalian, atau memang tidak sama sekali ya, tidak senang atau tidak menyenangkan, atau senang ya menurut adik-adik sekalian dengan proses pembelajaran IPA ya pada pagi hari ini? Ada yang senang atau ada yang tidak senang? Silakan menjawab ya. Harus semangat ya. Jangan loyo ya, harus semangat ya. Kalau bilang tidak senang ya bilang tidak senang ya. Kalau senang atau sangat menyenangkan bilang sangat menyenangkan Pak Guru. Silakan ya. Menyenangkan? Ya. Senang tidak? Senang. Senang ya. Lebih semangat lagi ya. Ya.
senang itu ya, mau semangat lagi itu, maka yang kunci utama itu kita harus rajin membaca ya. Baca materi, terutama materi kita pada pagi hari ini yaitu materi IPA ya. Baik, dan untuk selanjutnya ya, kita nanti masih ada lagi pertemuan yang berikut ya. Saya perlu sampaikan memang ya, itu materi selanjutnya ya. Kali ini materi tentang pencemaran air ya. Kali berikutnya, pertemuan berikut kita materi masih ada pencemaran udara dan masih ada pencemaran tanah ya. Itu harapannya ya masih ada dua kali pertemuan ya di semester 2 ini untuk materi kita pencemaran lingkungan ya, sehingga ya PR tugas hari-hari sekalian di rumah itu ya tinggal cari materi baik itu pencemaran tanah dan juga pencemaran udara ya. Kalian bisa mengakses di internet ya, di buku-buku ya, buku paket itu banyaknya banyak, tinggal mengakses di internet ya. Oke ya, baik ya, itu beberapa penyampaian materi tambahan untuk selanjutnya atau untuk pertemuan di kali berikutnya ya. Oke, karena pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini ya, karena berakhir waktu kita, maka sebelum kita mengakhiri ya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, seperti biasanya karena tadi di awal pembukaan proses pembelajaran kita dibuka dengan doa, maka yang terakhir juga kita ditutupi oleh doa. Siapa lagi yang bisa memimpin doa? Saya minta yang muslim maju, seorang. Beda dulu. Untuk menutupi proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kita ditutupi dengan doa ya. Silakan satu orang untuk maju ke depan memimpin doa penutupan kegiatan kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa untuk memimpin doa penutupan kita pada pagi hari ini, angkat tangan. Iya, lagi-lagi ya Lydia, para Lydia silakan maju ke depan untuk memimpin doa penutupan kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Yang seiman dengan saya, ikutilah doa yang saya bawakan. Dan yang tidak seiman dengan saya, ikutilah doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa. Silakan kembali ke tempat. Ya, oke, baik. Sudah berakhir dengan doa ya. Sudah berakhir dengan doa, maka harapan saya ya, maka kita akan berakhir juga proses pembelajaran kita di pertemuan kedua pada hari ini ya. Sehingga sekali lagi ya, harapan saya bahwa yang sudah disampaikan tadi tolong diingatkan ya, di rumah harus belajar. Dan sebentar ya, pulang dari sini langsung ke rumah masing-masing, jangan tinggal di jalan ya. Pulang sampai ke rumah. Oke, baik, karena sudah berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini, maka kita berakhir pula
semua rangkaian kegiatan kita tadi dengan doa, dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.